Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Saidah Maulidia, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dari UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 21043010262. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah humas. Nah, sebelum masuk ke topik, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih humas itu? Jadi, humas adalah usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, public relations atau hubungan masyarakat yang digunakan untuk menjalin komunikasi. Nah, sejarah perkembangan hubungan masyarakat di dunia. Dalam sejarahnya, humas ialah teknik menguat dengan adanya kegiatan yang dipelopori oleh Ivy Lee di tahun 1906 yang berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika, dan karena itu juga kemudian beliau dijuluki The Father of Public Relations. Dan di samping Ivy Lee, ternyata masih ada beberapa tokoh humas lainnya nih, seperti Eric Johnson, Carl Boyce, Vernon Burnett, Arthur W. Page, Paul Gere, and T.J. Ross. Lalu ada periode perkembangan hubungan masyarakat di dunia. Yang pertama, hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang tidak terorganisir tahun 1700 sampai 1800. Periode ini di mana hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada saat itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan ini diisi dengan acara yang sederhana, yaitu penyelenggaraan pidato, pertemuan dan korespondensi antar individu. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Selanjutnya, yang kedua ada periode tahun 1801 sampai 1865 atau hubungan masyarakat periode kegiatan yang terorganisir. Seiring dengan perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan hubungan masyarakat mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini disebut masa Public Relations of Expansion karena keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Yang ketiga, ada hubungan masyarakat sebagai profesional atau periode tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini, kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran atau internal combustion engine. Hubungan masyarakat dimanfaatkan para robber barons atau tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak memperdulikan nasib rakyat atau para pekerjanya. Karena itu, hubungan masyarakat pada masa ini disebut dengan the public to be them periode 1800 sampai 1900. Yang keempat, publik diberi informasi atau diberitahukan di tahun 1901 sampai 1919. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigative reporting untuk melawan para petani, populis, kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengotak-atik berita yang dimuat di media massa. Tercatat dalam sejarah hubungan masyarakat, pada tahun 1906, seorang praktisi dan sekaligus tokoh hubungan masyarakat Amerika Serikat, Ivy Lee, berhasil mengatasi krisis pemogokan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batubara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen penanganan dan pemulihan hubungan masyarakat
atau strategi Management of Public Relations Handling and Recovery. Dia bekerja sama dengan pihak pers yang mengacu pada Declaration of Principle. Yang terakhir, hubungan masyarakat dan periode saling pengertian pada tahun 1920 sampai hingga sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.